Terdengar, Pak. terdengar. Dengar ya? Baik, makasih. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa ya pesertanya hukum kesehatan ini? Orang, Pak. 5 orang, Pak. Berapa orang? 5 orang, Pak. Hanya 6 orang? 5, Pak. 5, Pak. Oh, 5. Oh, ini yang mata kuliah transaksi terapeutik ya? Bukan? Hukum perjanjian, Pak, kalau jam segini. Enggak, yang sekarang kan saya hukum kesehatan. Ya. Saya telepon Mas Rohim dulu sebentar ya. Iya, Pak. Jangan terlalu jauh ya, ini unstable. Baik, saudara ya, tadi saya sudah kontak Pak Rohim. Ini adalah mata kuliah hukum kesehatan. Jadi saya awali saja, mohon maaf saya beberapa hari ini memang tidak bisa mengajar karena ada tabrakan waktu dengan mata kuliah yang lain. Jadi saya coba bahwa saya akan menyampaikan mata kuliah hukum kesehatan itu tentang transaksi terapeutik. Nah, saya tanya sebelumnya ya, ini ada berapa yang join? Masih 3 orang ya. Nah, ini dari tiga-tiganya dari mana saja, dari keperawatan atau kedokteran atau dari sarjana hukum? Kalau saya, Pak, Ya, Pak Fadli. Fadli Hendarsa, basicnya dokter, Pak. Oh, dokter, ya, baik. Umum. Kemudian Mbak siapa? Ini yang lain nggak ada namanya ini. Saya ini Pak Medika, Pak. Ya dari Medika dari. Saya dari kedokteran, Pak. Kedokteran, oh baik kalau gitu ya. Kemudian satu lagi Mbak Megawanda. Ya, saya Dokteran juga. Saya dari kesehatan masyarakat, Pak. Kesehatan masyarakat. Oh baik kalau gitu ya. Baik kalau gitu. Terima kasih ya. Jadi Bapak dan Ibu berlatar belakangkan dari kesehatan ya, dan ada 2 tenaga medis. Baik, saya informasikan bahwa saya pengajar tenaga kesehatan dan saya disiplin ilmunya mengkhususkan kepada hukum kesehatan. Nah, saya awali saja ya. Jadi karena mata kuliah ini sebetulnya waktu itu sudah disampaikan oleh dosen lain mungkin, tapi yang paling umum saja begini ya, bahwa hukum kesehatan itu bagian dari ilmu hukum dan yang patut saudara ketahui itu yang paling umum adalah bagaimana aspek yuridis atau aspek hukum dalam perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik ya. Jadi kenapa ada kata-kata perjanjian penyembuhan? Seakan-akan antara dokter dengan pasien itu ada perjanjian. Ya secara hukum memang benar, tapi secara medis jangan diartikan ini sebagai kontrak yang kaku gitu, jangan ya. Nah, tapi secara umum aja dulu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pentingnya mempelajari hukum kesehatan atau hukum kedokteran ataupun hukum keperawatan, hukum kebidanan segala macam, bahwa saat ini Bapak dan Ibu terutama tenaga medis dan tenaga keperawatan itu tidak bisa terlepas dari namanya aspek hukum ya. Nah, baru 1 minggu yang lalu saya itu diminta bantuannya untuk menyelesaikan persoalan di berbagai rumah sakit ya. Ini seminggu yang lalu saya malah jadi dari rumah sakit yang ada di daerah, yang ada di mana Menggala sama di daerah mana Lampung Tengah. Nah, perlu saya informasikan bahwa saya ini bersama teman-teman yang yang concern di bidang hukum kesehatan sering diminta oleh berbagai rumah sakit bahkan organisasi profesi. Nah, yang perlu saudara pahami, yang perlu saudara dalami, ini penting buat saudara dalam melaksanakan tugasnya atau dalam melakukan profesinya, itu bagaimana hubungan antara dokter dengan pasien. Jadi jangan sampai ada penafsiran bahwa ini bukan hubungan hukum, tapi sudah hubungan hukum. Ya. Baik, bisa saya lihat di sini gini ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu atau saudara sekalian, bahwa
undang-undang apa namanya tentang kesehatan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, jadi tentang kesehatan itu diatur ya. Jadi ada undang-undangnya tentang kesehatan. Kalau undang-undang tentang praktek kedokteran itu adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Itu tentang praktek kedokteran. Kemudian tentang keperawatan itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 36 kalau saya tahun 2014 tentang keperawatan. Jadi Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir tenaga kesehatan, baik tenaga keperawatan maupun tenaga kebidanan dan tenaga medis, itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya, tetapi dalam praktek seringkali terjadi suatu ya boleh dikatakan persepsi yang salah bahwa orang kalau datang ke rumah sakit atau orang atau pasien yang datang ke dokter itu menganggap bahwa penyakitnya itu selalu sembuh. Itu keliru, ya, itu keliru. Ya. Nah, secara hukum tidak demikian. Nah, kita awali dulu ya. Jadi Undang-Undang Kesehatan dalam pasal 4 itu dikembangkan. Setiap orang berhak atas kesehatan. Jadi saudara sekalian, itu di dalam peraturan perundang-undangan itu ditegaskan bahwa setiap orang, berarti siapapun orangnya, itu berhak ya, atas kesehatan. Jadi dia berhak untuk hidup sehat. Nah, sini pasal 4. Nah, kemudian pasal 6 Undang-Undang Kesehatan sendiri dikatakan ayat 2-nya, setiap orang punya hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Nah, jadi ini yang paling penting juga. Jadi setiap orang itu ya berhak memperoleh pelayanan kesehatan dari segi keamanan, kemudian mutu atau kualitasnya dan terjangkau. Aman itu menyangkut nanti masalah pasien safety ya. Jadi pasiennya tidak cedera, pasiennya itu tidak fatal, atau pasiennya itu boleh dikatakan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi pengertian aman yang kita bahas. Kemudian bermutu, artinya mutu ini sesuai dengan standar profesi, ya, standar sesuai dengan SOP. Jadi Bapak dan Ibu, terutama dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis, ya, bahwa bekerja di rumah sakit atau bekerja sebagai pelayan kesehatan itu intinya ya, kalau secara orang awamnya hukumnya itu begini. Bukan untuk menyembuhkan pasien, tapi harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Jadi ada kalanya begini, dokter sudah bekerja sesuai dengan standar profesi, sesuai dengan SOP yang berlaku, tetapi pasiennya tidak sesuai dengan diharapkan. Itu bukan salah dokternya atau salah pengobatannya. Nah, tapi nanti kita lihat variabel yang lain. Nah, ini yang perlu kita dipahami ya. Yang bermutu dan terjangkau. Artinya terjangkau begini, bahwa masyarakat atau orang itu bisa mengakses kepada pelayanan kesehatan dengan kekuatan jangkauan yang dimiliki. Ya, tentunya masalah kebiayaan, asuransi dan sebagainya. Ya, ini yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang lain begini, dalam pelayanan kesehatan, ya itu perlu upaya kesehatan. Yang salah satunya adalah yang dikatakan ya pelayanan kesehatan kuratif. Nah, kuratif itu apa? Serangkaian pengobatan untuk menyembuhkan penyakit, ya pengurangan penderitaan penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita terjaga secara optimal. Nah, ini definisi ini dari mana? Dari undang-undang. Ya, jadi saya bukan ngarang sendiri. Jadi masuk upaya kesehatan itu adalah salah satunya adalah kuratif. Nah, saat ini orang masuk rumah sakit itu pada umumnya mau diobati, mau disembuhkan, ya agar apa? Agar kesehatannya dapat tercapai secara optimal. Nah, kira-kira begitu. Nah, selain kuratif itu ada rehabilitasi dan lain itu ada ya. Tapi yang paling penting itu adalah kuratif. Ya. Jadi serangkaian pengobatan untuk apa? Untuk sembuh. Nah ini, jadi dalam pelayanan kesehatan itu perlu upaya ini. Kemudian yang lain, nah di pasal 63, pasal 64 Undang-Undang Kesehatan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Nah ini yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi saudara, ketika saudara masuk Fakultas Hukum, ya ukuran penyembuhan dan pemulihan itu kembalikan kepada bunyi pasal, ya. Tapi kalau nanti bekerja saudara di pelayanan kesehatan, ukuran penyembuhan itu bukan ini. Nah, jadi di sini di dalam pasal 63 dan 64 itu penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat. Nah, artinya kalau dapat ini ada yang lain ya. Jadi pengobatan dan perawatan. Nah, misalnya kuratif itu tadi. Ya, pengobatan dan atau keperawatan. Jadi begini, terapi itu selalu dibarengi dengan perawatan. Jadi tidak ada perawatan tanpa terapi ya, atau apa
terapi tanpa perawatan. Nah, jadi ini dan atau berarti berbarengan. Kemudian ada lagi ya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan, transplantasi organ dan jaringan tubuh. Nah, ya atau jaringan tubuh. Jadi ada transplantasi organ. Nah, Bapak dokter dia lebih paham soal ini ya. Jadi ini penting. Karena apa? Karena dalam undang-undang dikemukakan ya mungkin memasukkan sesuatu hal, sesuatu yang untuk menyembuhkan, untuk pemulihan kesehatan dengan cara transplantasi. Ada juga memasukkan atau implan obat atau alat kesehatan. Nah, ini juga ya, ini merupakan penyembuhan penyakit. Nah, lalu ada juga namanya pembedahan atau bedah plastik. Nah, ini juga merupakan penyembuhan ya. Jadi dengan cara dibedah mungkin dibuang penyakitnya atau nanti ada macam-macam yang namanya pembedahan ya, bukan hanya untuk menghilangkan penyakit, juga ada pembedahan yang sifatnya biopsi. Kemudian ada juga rekonstruksi. Nah, ini juga salah satu penyembuhan. Dan yang terakhir yang sangat teknologi canggih itu adalah penggunaan sel punca. Nah, ini ya saudara sekalian, pasal 63 dan 4 itu menyebutkan secara limitatif tentang penyembuhan dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui 6 hal ini. Nah, ini yang dikemukakan oleh undang-undang. Nah, selanjutnya nanti saudara silakan baca saja slide saya, nanti saya kirim ya melalui grupnya aja, bisa dibaca-baca, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kemudian, nah penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan ini ya, coba dipahami ya, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh siapa? Tenaga kesehatan. Hanya dapat. Jadi kalau hanya dapat, ya orang ini yang punya apa? Keahlian dan kewenangan untuk itu. Siapa? Orang-orang itu adalah dokter dan perawat. Jadi dokter sebagai tenaga medis, apa yang sudah dilakukan oleh tenaga medis, dilanjutkan oleh perawat atau bidan dan lain sebagainya. Nah ini, jadi undang-undang hanya menyebutkan yang bisa menyembuhkan pasien, itu di luar ini nggak ada, undang-undang. Ya, jadi kalau ada pengobatan alternatif gimana Pak? Ya ada, nanti kita sebutkan, tapi dalam arti pemulihan kesehatan yang dilakukan secara medis, ya itu hanya dapat dilakukan oleh dokter. Nah, jadi di luar dokter, di luar perawat, di luar bidan dan sebagainya, itu bukan dalam rangka penyembuhan secara medis, tapi ada penyembuhan dengan cara-cara lain. Di luar penyembuhan dengan cara kedokteran atau ada cara medis. Nah, undang-undang mengatakan begitu. Ya, jadi salah kalau keliru, kalau orang mau berobat kemana, ada orang pinter gitu, itu keliru. jadi nggak ada, bahasa undang-undang tidak mengatakan begitu. Justru yang mempunyai kewenangan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan itu hanya dapat dimiliki oleh dominasi dokter dan perawat bidan dan sebagainya. Jadi tenaga kesehatan. Perlu saya kemukakan ya, saudara sekalian, antara tenaga kesehatan dengan tenaga medis itu berbeda. Tenaga medis itu adalah dokter dan dokter gigi. Dokter baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis itu adalah tenaga medis. Tapi kalau perawat dan bidan dan lain sebagainya ya itu adalah tenaga keperawatan. Ya kalau dulu dikatakan paramedis. Paramedis itu berarti tenaga yang ada di sekitaran tenaga medis yang membantu sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter. Nah, ini bahasa undang-undang ya. Ini pengenalan ini penting, saudara ya, untuk melihat bahwa secara hukum bagaimana kedudukan dokter itu dalam undang-undang dan perawat. Ya, perawat juga diatur, bidan juga diatur dalam undang-undang. Nah, kita lihat sekarang ya. Jadi penyembuhan penyakit oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian perlu dibantu oleh pihak lain. Nah, ini ya kata-katanya ya. Jadi ini bahasa hukumnya. Penyembuhan penyakit oleh tenaga kesehatan perlu dibantu oleh pihak lain. Nah, kita lihat contoh ini di ruang OKA, misalnya ruang operasi ya. Jadi misalnya di sini seorang dokter itu dibantu oleh tenaga kesehatan lain, baik tenaga anestesi, tenaga keperawatan, atau tenaga-tenaga lain yang berhubungan dengan pelayanan di ruang operasi atau kegiatan pembedahan. Jadi mustahil dia kerja sendiri, nggak mungkin. Nah, kenapa demikian? Ya, agar kesehatan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, ya jadi kan nggak mungkin kalau sendirian. Artinya memang ini punya keahlian masing-masing. Dokter anestesi untuk melakukan pembiasaan, dokter bedah untuk melakukan pembedahan. Ya, perawat anestesi membantu dokter anestesi, perawat bedah membantu dokter bedah. Supaya kolaborasi ini baik,
kemudian mencapai hasil yang diharapkan. Nah, terjadi ini di mana? Di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ruang OK ini, ruang operasi, itu hanya bisa terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain rumah sakit. Nah, ya. Jadi mereka-mereka itu bekerja di rumah sakit. Kalau gitu bagaimana hubungannya? Ada rumah sakit, ada dokter, ada tenaga kesehatan yang lain, yang secara hukum nanti akan kita lihat bagaimana kedudukannya masing-masing. Ini penting, ya. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, oleh karena itu, untuk memandang ini, saudara sekalian, sebagai tenaga dokter maupun tenaga kesehatan yang lain, ini harus dipahami bahwa personal-personal ini mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda, meskipun ini dalam satu kamar operasi. Nah, ini penting ya. Baik, saya lanjutkan, nanti pelan-pelan saja dulu. Nah, jadi begini, kalau dalam hubungan hukumnya, ya, antara rumah sakit, pasien, dan tenaga kesehatan, ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nanti ada lagi, ya, pasien dengan instalasi farmasi, pasien dengan asuransi, pasien dengan pihak ketiga, ya. Nah, tapi yang penting dalam transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan ini yang paling penting, ya. Jadi ada rumah sakit, ada tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, ada yang namanya pasien. Nah, mereka-mereka ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saya buat gambar, saya buat garis panah sini bahwa tenaga kesehatan dan dokter yang bekerja di rumah sakit ada hubungan hukumnya. Bagaimana kalau rumah sakit swasta dan bagaimana kalau itu rumah sakit pemerintah. Demikian juga antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan dan dokter. Ini ada hubungan hukumnya, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga kesehatan, dokter dan pasien. Nah, ini punya hubungan hukum, ya. Di sini. Kemudian juga perawat, bagaimana hubungan hukumnya. Kemudian si pasien sendiri dengan rumah sakit. Nah, ini bagaimana nanti kita akan terangkan. Ya, di sini ada hubungan hukum yang saling kait-mengkait. Artinya, tidak mungkin pasien itu datang ke rumah sakit, ya, tanpa ada hubungan hukum dengan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga kesehatan tidak mungkin melayani pasien yang berada di sebuah rumah sakit. Nah, inilah namanya perikatan, ya. Ini ada ikatan bahasa hukum tuh begini Bapak dan Ibu, ini mohon maaf ya, karena di depan saya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi kalau dalam bahasa hukumnya tuh adanya perikatan, ya. Jadi diikat mereka ini, ya, diikat dengan namanya suatu perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik. Nah, jadi terlihat ada setidak-tidaknya ada 3 komponen ini yang paling penting dan satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, kita lihat transaksi terapeutik itu apa, perjanjian penyembuhan itu apa. Jadi belum ada rumusan atau penafsiran otentik dari undang-undang tentang perjanjian penyembuhan ini belum ada. Nah, kalau tidak ada, ya, secara hukum harus mengambil dari teori atau doktrin. Nah, siapa yang mengemukakan ini? Di sini ada Profesor Veronica Komalawati. Ini dosen saya, seorang guru besar hukum kesehatan berasal dari Universitas Pajajaran. Kemudian yang kedua dari Profesor Hermin Ediati Kuspaji. Ini juga seorang guru besar hukum kesehatan dari Universitas Airlangga. Nah, kedua ahli ini hampir sama mengemukakan tentang rumusan atau penafsiran transaksi terapeutik itu apa. Nah, di sini bukakan. Jadi suatu perjanjian yang objeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Nah, ya. Jadi sekali lagi saya kembangkan suatu perjanjian yang objeknya adalah suatu pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Nah, transaksi antara dokter dengan pasien, ya, atau transaksi terapeutik itu untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Nah, ini ya perlu digarisbawahi ya, saya ulangi yang kedua ini ya. Jadi transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencapai atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Ada garis bawah yang paling penting adalah sebagai upaya. Ya. Untuk apa? Untuk sembuh. Jadi perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik itu adalah daya upaya. Ya, daya upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menyembuhkan pasien. Jadi usahanya harus mana? Harus maksimal. Maksimalnya bagaimana? Maksimalnya sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional atau SOP. Maksimalnya jangan saudara samakan dengan, mohon maaf ya, kalau misalnya saudara bekerja di rumah sakit A, yang fasilitasnya berbeda dengan rumah sakit B, atau saudara bekerja di rumah sakit kelas C, jangan saudara samakan atau dengan teman saudara yang bekerja di rumah sakit tingkatnya lebih tinggi, ya, atau tipe A atau kelas A, nggak mungkin. Nah, upayanya disesuaikan dengan di mana tempat saudara bekerja, ya, itu yang paling penting. Itu. Nah, ini mohon disadari. Jadi sering pasien itu mengatakan, oh saya kok nggak sembuh. Nah, nanti ada yang namanya upaya, kalau di dalam hukum itu namanya upaya hukum. Kalau di rumah sakit itu adalah sistem rujukan, baik rujukan vertikal maupun horizontal. Gunanya apa? Untuk menyelamatkan pasien, untuk menemukan terapi yang lebih tepat, yang ada di fasilitas kesehatan lebih tinggi, sehingga ya seorang dokter tidak boleh dipaksa untuk melakukan penyembuhan yang tidak sesuai dengan SOP atau kemampuannya yang ada di fasilitas kesehatan bersangkutan. Nah, jadi oleh karena itu ini harus dipahami bahwa penyembuhan itu tidak tuntas di suatu rumah sakit tertentu. Ya, maka ada yang namanya sistem rujukan. Nah, rujukan itu adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal, yang tidak bisa dilakukan oleh rumah sakit awal atau rumah sakit semula, sehingga dilakukanlah namanya sistem rujukan. Ya. Nah ini secara garis besar dulu ya, nanti kita lihat. Nah, arti penting perjanjian penyembuhannya apa? Ya, jadi kalau seorang pasien dilihat oleh dokter, itu dia antara dokter dengan pasien telah mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Jadi perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya tujuan pengadaan perjanjian. Jadi begini Bapak dan Ibu ya, atau saudara sekalian, para dokter dan para perawat atau tenaga kesehatan, tidak disadari pertemuan pasien dengan dokter itu ternyata menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum apa? Ya, bahwa hubungan hukum di sini sudah terjadi yang namanya kontak perjanjian penyembuhan. Meskipun tidak pakai inform consent itu timbul. Ya, di sini dokter yang diminta melaksanakan upaya penyembuhan untuk dapat perlindungan hukum harus sesuai dengan apa? Standar profesi dan standar prosedur operasional. Ini hanya diminta. Jadi Bapak dan Ibu selaku dokter itu yang diminta bekerja hanya ini aja. Jadi nggak boleh lebih. Jadi dalam istilah kedokteran itu begini, tidak boleh under treatment, tidak boleh over treatment. Ini yang diminta. Ya, jadi kalau standarnya sudah sesuai, SOP-nya sudah sesuai dan dapat dibuktikan oleh standar-standar yang ada, kemudian pasiennya tidak sesuai harapan atau tidak sembuh atau fatal atau terjadi kecacatan, bahkan secara ekstrem terjadi meninggal dunia, ya sesuai, kalau ini bisa dibuktikan benar, itu bukan merupakan suatu malpraktek dan itu bukan merupakan kesalahan dokter atau rumah sakit. Dan ini perlu dipahami, ya. Kalau orang luar, orang hukum itu yang melihat itu hasilnya, bukan prosesnya. Ya, jadi yang dilihat itu masuk rumah sakit tadinya bisa jalan, kemudian dilihat keluar kok nggak bisa jalan. Nah, itu orang awam, ya. Tapi dunia hukum kesehatan tidak begitu. Yang dilihat ini dokter yang diminta melaksanakan upaya, sekali lagi upaya ikhtiar penyembuhan untuk dapat perlindungan hukum harus bekerja sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Semua ini pakai standar-standar yang telah ditetapkan. Nah, pertanyaannya siapa yang buat standar itu? Nah, standar itu justru bukan pemerintah, bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi yang buat. Bukan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan biasanya hanya merestui aja. Standar-standar justru dibuat oleh organisasi profesi itu. Contoh begini Bapak dan Ibu ya. Standar untuk dokter umum. Nah, ya, di pelayanan kesehatan primer misalnya. Nah, ini berbeda dengan yang ada di klinik atau yang ada di rumah sakit. Kemudian standar profesi untuk dokter ahli kandungan. Nah, ini ya berbeda dengan standar profesi dokter spesialis yang lain. Jadi mereka ini bekerja dengan aturan-aturan yang jelas. Nah, yang standar prosedur operasional itu adalah SOP yang ada di tempat di mana fasilitas kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan itu dilakukan. Nah, tentu misalnya di puskesmas untuk menangani
standar ini berbeda dengan yang ada di rumah sakit besar, bahkan rumah sakit yang Pratama atau rumah sakit utama, itu sangat berbeda. Sehingga penanganan pasiennya pun dengan cara-cara yang digunakan standar-standar yang ada, ya, bukan berarti tidak sama, tapi ada standarnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini perlu dipahami, pasien akan lebih tenang karena dapat jaminan bahwa dokter bekerja sesuai dengan standar profesi, sehingga harapan sembuh bagi pasien itu sangat besar. Nah, jadi kalau pasiennya itu cerdas, paham bahwa dokter itu ya di rumah sakit itu pasti bekerja sesuai dengan aturannya aturan main yang sudah dikemukakan. Bahkan dalam rumah sakit itu ada namanya komite medik. Komite itu kita akan menentukan ya clinical appointment bagi siapa dokter ini bisa melakukan pelayanan medis terhadap pasien-pasien, ya. Ini ditentukan ya dalam suatu komite medis. Nah, jadi artinya saudara sekalian, arti penting perjanjian penyembuhan dulu ini, ya. Jadi setidak-tidaknya antara dokter dengan pasien itu telah mendapat perlindungan hukum. Ya, jadi yang dapat perlindungan hukum bukan hanya pasiennya saja, tapi dokternya juga begitu. Bahkan siapa? Rumah sakitnya juga dapat perlindungan hukum. Jadi oleh karena itu dua-duanya dalam kesempatan ini diakui sebagai subjek hukum. Ya, jadi dahulu orang mengatakan bahwa kalau berobat ke dokter itu diam aja lah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak tanya gitu. Sekarang tidak boleh lagi karena pasien itu punya hak untuk mendapatkan informasi. Nanti saya jelaskan tentang informed consent. Nah, dari sinilah ya bahwa seorang pasien itu diakui kedudukannya sebagai subjek hukum. Nah, demikian juga dokter dalam melakukan pelayanan ya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan harus dilindungi. Ya, demikian juga rumah sakitnya. Nah, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, jadi pada hakikatnya perjanjian penyembuhan adalah perjanjian perdata yang diadakan untuk melindungi kepentingan pasien dan dokter serta pihak lain yang terlibat di dalamnya. Nah, saya jelaskan di sini ya. Pada hakikatnya itu apa? Berarti hal yang sangat hakiki, berarti hal yang sangat dalam, yang sangat substansi, ya, dan bahkan sangat esensi. Bahwa penyembuhan dalam perjanjian penyembuhan itu adalah perjanjian perdata. Nah, perlu Bapak dan Ibu saya sampaikan, mungkin karena bukan dari disiplin ilmu hukum, tentunya harus diketahui dulu apa itu hukum perdata dan apa itu hukum pidana. Nah, kalau hukum perdata itu kaitannya hubungan antara individu dan individu. Dan di sini sanksinya itu bukan berupa hukuman fisik atau hukuman badan. Ya, jadi kalau saya mengadakan perjanjian jual beli dengan seseorang, itu hubungan perdata, sewa menyewa, kontrak mengontrak dan yang lain sebagainya. Ya, ketemu dokter itu hubungan perdata. Artinya apa? Saya ada kesepakatan ingin dilayani oleh dokter A, bahkan ingin dilayani oleh dokter B dan sebagainya. Itu berdasarkan kesepakatan. Ya, jadi tidak ada unsur paksaan di situ. Nah, kalau hukum pidana berbeda. Kalau hukum pidana itu hubungan hukum yang terjadi karena ada sanksi-sanksi tertentu. Ya, tapi apakah pertanyaannya begini? Apakah hubungan dokter dengan pasien akan bisa ke pidana? Bisa. Kalau terjadi suatu kelalaian. Ya, ada kelalaian, apalagi ada unsur kesengajaan. Nah, nanti bisa seorang dokter itu dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun secara pidana. Contoh ya, ini ada mahasiswa S1 ya di Fakultas Hukum Unila itu meneliti soal putusan pengadilan perdata terhadap dokter yang dihukum oleh pengadilan untuk membayar sekian miliar rupiah. Ya, jadi ada dulu metode Waterboard ya. Ada metode melahirkan dalam kolam itu, ternyata di situ ada kelalaian. Nah, secara hukum pidana juga bisa dihukum secara fisik dan secara perdata. Ternyata seorang dokter itu dikenai sanksi untuk dokternya dan rumah sakitnya dikenai sanksi untuk membayar sejumlah ganti rugi. Karena metode itu belum lazim digunakan dan tidak ada informasi yang jelas dan mengakibatkan si ibu itu kehilangan bayinya, ya, bayinya meninggal. Nah, itu terjadi di rumah sakit di Jakarta lah, ya, bisa saya ceritakan. Nah, jadi disitulah itu ada semacam boleh dikatakan kasus malpraktek, tapi itu juga pembuktiannya rumit dan harus bisa dibuktikan secara hukum. Ya, nah jadi situ, jadi adalah perjanjian perdata untuk melindungi siapa? Kepentingan pasien dan dokter. Jadi pasiennya dilindungi, dokter juga demikian, serta pihak lain yang terlibat di dalamnya. Nah, siapa pihak lain di dalamnya? Nah, kalau saya gambarkan ya, kalau ini pasien, ini dokter.
mungkin ini perawat. Nah, ini pihak lain, ini juga dilindungi. Ya, jadi mungkin di sini adalah seorang dokter yang melakukan terapi terhadap pasien, tapi terapi itu akan dilanjutkan ke lanjutan keperawatannya oleh seorang perawat beserta anggota-anggota yang lain. Nah, ini akan dilindungi. Plus rumah sakit tempat si pasien itu dilakukan upaya penyembuhan. Nah, jadi pihak lain banyak. Jadi kalau secara hukum nanti mungkin mudah-mudahan saudara bisa memahami dan bisa menarik belajar hukum kesehatan ya, karena ini penting ya. Sekarang ini eranya era hukum, bahkan rumah sakit, dokter, perawat, bidan, siapapun yang terlibat dalam pelayanan kesehatan tidak bisa dilepas dengan hukum. Ya, ini kalau kita bicara normal, bukan bicara dalam pelayanan COVID yang lain lagi. Ya, nah ini. Nah, kemudian gini, ya, ini secara hukum. Jadi untuk namanya perjanjian penyembuhan pada prinsipnya merupakan perjanjian baru. Artinya gini, secara hukum ya Bapak dan Ibu, saya perlu kemukakan, perjanjian terapeutik itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, jadi tidak ada secara khusus diatur. Ya, jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada, kalau buka kitabnya tidak ada. Tapi untuk itu perlu dilihat sifat keperdataan atau perjanjian ini kualifikasinya bagaimana. Nah, jadi untuk dilihat kualifikasinya Bapak dan Ibu, ini yang bisa bicara hanya orang hukum. Tapi bukan berarti orang kedokteran atau orang keperawatan tenaga kesehatan lain tidak bisa mengikuti. Bisa. Nah, tapi dengan syarat kita lihat perjanjian tersebut harus dikualifikasi. Ya, harus dicari unsur-unsurnya. Ya, jadi ini sebenarnya hubungan dokter dengan pasien, perjanjian keperawatan, perjanjian penyembuhan ini masuknya apa sih ya? Ini kan nggak jelas gitu. Orang hukum sendiri bingung, apalagi orang kesehatan. Nah, dalam kesempatan ini saya coba untuk menjelaskan. Ya, jadi kualifikasinya diperlukan untuk apa? Untuk dapat mengetahui kalau terjadi masalah, terjadi sesuatu, itu tahu aturan hukumnya mana. Ya, jadi kalau nanti saudara sekalian lulus jadi sarjana hukum, jadi magister hukum, nanti jadi saudara tahu, oh kalau ada ya dokter lalai, pasalnya mana? Nah, kira-kira begitu loh. Ya. Jadi nanti saudara paham, kalau ada perawat lalai, ya, lupa memberi infus, ya, atau perawat lupa untuk memberikan obat yang sudah dijadwalkan dokter. Ya, ini aturannya mana? Ya. Kalau lalai itu menimbulkan akibat bagi si pasien dan pasiennya itu merasa dirugikan, ini timbul akibat hukum. Nanti kalau pasiennya diam saja, terus sembuh, nggak dikasih obat, terus sembuh, ada akibat hukum nggak? Ya, jadi pasiennya sembuh, walaupun nggak dikasih obat, walaupun nggak infusnya nggak diperpanjang, tapi pasiennya tenang aja, bahkan pasiennya sembuh. Itu terjadi akibat hukum nggak? Pasiennya sembuh, ya pasiennya nggak ada apa-apa, bahkan tidak dikasih obat, ya pasiennya tenang-tenang aja, bahkan sembuh gitu loh, nggak diobati nggak apa-apa. Itu gimana kalau secara hukum? Begini ya saudara ya, orang awam pada umumnya nih, saya berkata pada umumnya, berarti kalau pada umumnya ada yang tidak umum ya. Pada umumnya gini, orang itu pasien kadang-kadang tidak mempersoalkan ini obat apa, yang penting saya sembuh. Biasanya begitu. Nah, tapi secara kedokteran itu keliru, tidak boleh. Justru ya, yang paling penting itu adalah ya bagaimana standar-standar itu dilakukan sehingga pasiennya sembuh. Nah, kalau obatnya itu lupa, itu kan berarti lupa dari standar, atau infusnya lupa, atau infusnya sampai habis, ya sehingga timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Itu kan hal yang tidak boleh. Ya, tapi kalau orang awam nggak apa-apa, yang penting adalah obat nggak dikasih nggak apa-apa, atau obat nggak diminum nggak apa-apa. Bagi seorang dokter tidak boleh, karena itu aturan yang memang sudah ditetapkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa paham atau saudara sekalian, ketika sudah selesai belajar hukum kesehatan, minimal, ya kalau tidak saudara paham benar bisa bertanya pada saya, minimal nanti saudara bisa memahami, oh kalau ada sengketa begini, ini loh hukumnya, ini loh persoalannya. Nah, yang penting bagi saudara nanti lulus jadi magister hukum, itu setidak-tidaknya bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada baik di pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di tempat lain. Kalau ditanya, ini kalau ada persoalan begini, bagaimana menyelesaikannya? Itu yang paling penting. Nah, yang paling penting bagi hukum itu. Ya, nah, jadi
jika dalam perjanjian tersebut terjadi sengketa antara siapa? Pasien dengan dokter ya, ini kemungkinan terjadi sengketa. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, saudara sekalian, saat ini namanya sengketa medis itu makin hari makin marak. Ya, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana. Contoh yang paling mudah saja sekarang di era Covid ini ya, itu pasien selalu diliputi dengan luapan emosi. Padahal tenaga kesehatan sudah sangat ekstra, sangat capek dengan menggunakan pakaian APD yang begitu lengkap, melayani pasien siang malam, bahkan kekurangan tenaga kesehatan. Saya juga tidak bisa bayangkan. Nah, tapi ada hal-hal yang memang ya timbul suatu sengketa yang tidak diinginkan. Contoh yang baru-baru ini misalnya di suatu rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan, ya perawat dipukul oleh seorang keluarga pasien. Nah, itu tidak diinginkan dan itu terjadi di mana-mana. Persoalannya adalah persoalan yang sebetulnya ya tidak harus diselesaikan dengan cara pukul-memukul ya. Dan itu kan jadi sanksi pidana gitu ya. Nah, itu ya. Ada hal yang lain. Nah, ini cara hukumnya gimana? Ya, kalau saya setuju itu harus diselesaikan secara hukum, nggak boleh main pukul begitu ya. Nah, itu antara lainnya. Kemudian hal yang bisa diikuti lagi. Baik. Nah, jadi ciri-ciri perjanjian transaksi terapeutik itu ya, atau ciri-ciri perjanjian penyembuhan itu begini, saudara sekalian. Ada perjanjian di antara dua pihak. Dua pihak itu siapa? Pasien, dokter. Nah, ya. Jadi transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan itu tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, ada dua pihak. Bukan dua orang, dua pihak ya. Di antara pasien dan dokter. Pasien itu macam-macam variasinya. Pasien itu ada keluarganya, ada pamannya, ada adiknya, ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya. Ya, yang nanti akan mewakili pasien itu sendiri ketika pasien itu tidak bisa berhubungan dengan dokter atau berhubungan dengan rumah sakit, diwakili oleh mereka-mereka ini. Misalnya nanti kalau pasien akan ditanya, ternyata si pasiennya itu ya tidak paham soal itu, nanti diwakili keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, bahkan oleh anaknya. Kalau memang pasiennya tidak paham soal yang ditanyakan dokter, bahkan tidak yang dirasakan tidak bisa diceritakan oleh dokter, makanya pasien perlu pendamping. Nah, dua pihak. Nah, itulah ya pihak-pihak. Jadi pihak bukan orang. Nah, kemudian pihak yang lain, dokter. Nah, dokter juga gitu. Ketika dokter itu tidak berhalangan untuk menemui pasien, melayani pasien, dokter A berhalangan, wajib hukumnya secara hukum diganti oleh dokter lain yang harus diberitahukan kepada pasien. Nah, karena dalam undang-undang kedokteran mengatakan begitu. Bahkan rumah sakit cuma beritahukan, oh yang tadinya dokter bedahnya A, ternyata berhalangan, atau ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan, atau ada tugas yang tidak bisa dielakkan, sehingga dia harus digantikan. Nah, ini harus diinformasikan. Ya, jadi pihak-pihak itu ada dokter awal dan dokter pengganti. Minimal kualifikasinya sama, ya gitu. Jadi tidak boleh dokter jantung yang belum punya pendidikan kualifikasi untuk memasang stent diganti dengan yang lain. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi nanti terjadi suatu perkara ini kalau itu terjadi sesuatu. Tapi kalau pasiennya itu dipasang oleh dokter yang belum punya sertifikat, ternyata ya sembuh, nggak ada masalah, ya nanti itu persoalannya lain. Tapi ketika itu ada masalah dan ditemukan itu, ya itu tidak bisa, harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan di asuransi juga begitu ya, BPJS juga kan kualifikasi dokter harus jelas sehingga penggantian klaim itu bisa dilakukan. Nah, itu penting ya. Nah, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu ketika belajar hukum kesehatan ini tolong dipahami. Sebetulnya ini penting. Ya, jadi kan banyak teman-teman kita itu yang ya karena tidak tahu, karena terpleset akhirnya menemukan hal yang demikian sehingga untuk menyelesaikan perlu bantuan. Nah, itu mohon jangan ditangani sendiri, perlu ada diskusi lah dengan pihak lain ya. Mungkin terutama dengan ahli kesehatan. Ya, saya biasa dimintai pendapat demikian. Nah, kemudian begini, ciri yang berikutnya ini secara hukum dulu ya, nanti secara teknis medisnya saya kemukakan. Ini mohon maaf secara teknis hukum. Jadi kemudian yang kedua, pihak yang satu itu minta jasa pada pihak lain untuk menyembuhkan penyakit dengan tindakan medis. Nah, pihak yang satu itu pasien, itu minta jasa dokter ya untuk menyembuhkan penyakit dengan namanya tindakan medis, bukan tindakan yang lain. Nah, jadi artinya pasien yang minta jasa ini secara hukum ya kasarnya begini, jangan banyak omong deh. Jangan banyak menawar kalau dokter itu memberikan informasi ini, dengerin dulu. Ya, tapi ketika pasien itu tidak setuju, dokter juga jangan marah, dia bisa second opinion, itu silakan.
nggak apa-apa, karena undang-undang mengizinkan. Nah, tetapi yang namanya dokter itu kan ahli, pasien itu awam, ya. Kecuali pasiennya sama-sama dokter gitu ya, itu nggak ada masalah, mungkin bisa ya sedikit berargumen, tapi itu juga dengan disiplin ilmu yang sama. Ya tidak boleh mungkin misalnya saya ahli anestesi, yang satu ahli kanker, terus yang anestesi berbicara soal kanker juga tidak boleh kan gitu. Nah, jadi artinya pihak yang minta jasa itu pasien itu adalah orang awam, orang lain untuk minta kesembuhan penyakitnya dengan tindakan medis. Siapa melakukan tindakan medis? Dokter yang dibantu oleh perawat dan mungkin bidan. Nah, yang satu itu ahli, yang satu tidak ahli. Artinya pasien harus menaruh kepercayaan penuh terhadap dokter, dan dokter juga harus memberikan pelayanan yang baik. Nah, jadi begini, kalau saya tidak setuju bahwa pasien itu diumpamakan sebagai konsumen adalah raja. Saya nggak setuju. Nggak boleh. Kalau saya mau membeli suatu barang di toko, dimanapun, benda itu yang saya beli, itu saya sebagai raja. Karena saya akan bebas menentukan, ini loh saya minta ini, dan bisa ditentukan. Bisa ditawar, bisa ditentukan, bisa saat itu pun saya merubah, minta corak yang bagaimana. Pasien nggak boleh. Ya, jadi pasien itu bukan konsumen sebagai raja. Ya, perlu diingat. Karena dia tidak boleh bebas untuk menentukan. Dokternya mengatakan, oh ini harus dilakukan treatment yang begini. Kemudian dokter lain juga mengatakan begitu, terus pasiennya nawar, enggak dok, saya kalau bisa begini, gimana dok, bisa nggak? Nah itu nggak bisa. Ya, karena ilmunya ada di dokter. Ya, pasien tidak tahu soal itu, kecuali ada pengobatan yang lain. Nah, ya. Jadi dalam hal ini perlu dipahami bahwa keseimbangan memang tidak ada. Ya. Jadi orang mengatakan, "Oh, ini seimbang." Enggak, kalau saya tetap secara proporsional saja. Yang tahu soal penyakit adalah dokter, ya, yang merasakan penyakitnya adalah pasien. Nah, di sini ada unsur timbal balik. Kemudian pihak yang ketiga, pihak yang dimintai jasanya tersebut adalah seorang ahli di bidang medis. Nah, tadi saya katakan, yang dimintai jasanya itu, pertolongannya itu, seorang dokter pasti seorang ahli. Maka dikatakan ahli, maka dokter itu profesional. Ya, baik dokter umum maupun dokter apa itu ahli, statusnya ahli. Karena apa? Dokter akan tahu sifat, karakter, penyakit pasien setelah pasien bercerita dan diperiksa baik secara fisik maupun diperiksa secara periksaan penunjang, sehingga setidak-tidaknya ada diagnosis yang bisa disimpulkan oleh dokter. Siapa yang bisa melakukan diagnosis? Ya dokter itu. Maka dikatakan seorang ahli di bidang medis. Nah, kemudian selanjutnya ini secara hukum ya, ciri-ciri transaksi terapeutik ada aturannya, tapi saya tidak bukan pasalnya supaya tidak terlalu bingung, karena nanti kalau terlalu banyak pasal ya bingung ya. Nah, kemudian yang keempat, pemberian imbalan jasa tersebut berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pihak yang memberi jasa. Jadi secara hukum ini ada aturannya. Pemberi imbalan jasa tersebut, pemberian imbalan jasanya, ongkosnya, tarifnya dokter, itu berdasarkan tarif yang ditentukan oleh siapa? Oleh dokter itu sendiri, oleh rumah sakit. Jadi tidak ada tawar-menawar di sini. Itu hukumnya memang begitu. Jadi tidak boleh. Ya kecuali dokternya bisa ditawar, tapi kan nggak umum. Orang berobat ke dokter, berapa dok? Ya spesialis misalnya umum lah 250. Dok, gimana kalau 150 aja? Itu nggak mungkin ya. Jadi pasien dalam ini harus secara hukum harus begitu. Ya, jadi apa? Di dalam transaksi terapeutik, undang-undang sudah mengatur bahwa tarif itu ditentukan oleh ahli. Ya, tidak ada tawar-menawar di sini. Kecuali dokternya kenal nggak mau dibayar, itu lain lagi persoalannya. Itu lain lagi persoalan. Nah, ya di sini. Kemudian cara yang ditempuh untuk merelasi perjanjian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada siapa? Pihak pemberi jasa atau dokter. Coba saya ulangi ya yang kelima. Cara yang ditempuh atau cara yang dilakukan untuk merealisasi ya perjanjian tersebut atau perjanjian penyimbahan tersebut diserahkan sepenuhnya, coba bayangkan, diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemberi jasa. Saya terjemahkan dalam bahasa yang paling mudah ya. Jadi cara penyembuhan realisasinya itu pasien itu menyerahkan sepenuhnya kepada siapa? Dokter. Kepada dokter, dan harus percaya. Nah ini prinsip 5 prinsip ini nggak boleh secara hukum loh ya. Kalau orang paham hukum, orang ngerti hukum kesehatan,
pasti dia paham, pasti dia ngerti. Jadi kalau gitu saya ini bukan apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, bahkan saya ini nggak ngerti. Jadi ketika saya menghadap dokter, dokter memberikan advice apapun, ya, apalagi ada dengan cara second opinion, pendapat dokter-dokter lain, ternyata sama, prinsipnya sama. Nah, artinya apa? Dokter diberi keleluasaan untuk menentukan sepenuhnya ya realisasi bagaimana cara untuk penyembuhan pasien itu. Bukan sebaliknya. Nah, di sini berbeda dengan konsumen lain. Kalau saya mau bikin rumah, ya sudah dapat gambar, oh tolong saya gambar ini, itu bisa dirubah-rubah. Ya, bisa. Saya mau potong rambut, itu terserah saya. Tolong rambut saya agak tipis, agak gondrong, itu terserah saya. Tapi kalau dokter tidak begitu, Pak, penyakit saya begini, tidak, dokter akan memberikan treatment yang sesuai dengan ilmu kedokteran. Ya, standar profesi dan kelaziman dalam dunia kedokteran. Yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini tolong, ini dipahami ya secara pelan-pelan aja, bisa dibaca-baca. Jadi ini prinsip ya, ada perjanjian antara dua pihak pasien dengan pihak dokter ya. Pasien itu ada apa namanya? Keluarganya, ada saudara-saudara ya. Nah, itu. Maka tidak heran ya saudara ya kalau pasien itu yang nuntut bukan pasiennya tapi bisa saudaranya atau bisa apa namanya pihak ketiga. Nah, ini bagaimana caranya? Kita harus bisa mengeliminir secara hukum. Harus jelas pihak itu pihak yang ada hubungan dengan pasien atau tidak. Nah, ya, pada pihak tidak ketiga datang tiba-tiba nggak jelas siapa, saudara bukan, paman bukan, adik bukan, istri bukan, anak bukan. Tiba-tiba minta, oh ini pasien ini saya mau pengen lihat rekam medisnya, itu nggak boleh, ya. Jadi harus jelas semuanya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi berdasarkan 5 ciri tersebut itu ini pasalnya Bapak dan Ibu ya. Kalau dikualifikasi itu kalau lihat pasalnya itu pasal 1601 Kitab Undang-Undang Perdata, perjanjian transaksi terapeutik, perjanjian penyembuhan. Tapi itu nggak usah Bapak saudara pikirkan karena ini urusan hukum ya. Tapi paling tidak itu tahulah pasalnya 1601 gitu aja. Tapi nggak usah harus dipertentangkan, bahkan harus dicari, nggak usah. Ya, paling nggak gitu. Jadi gini, menurut pasal 1601 itu perjanjian ini bersifat konsensual. Konsensual itu ada kesepakatan, ya. Jadi perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik itu bersifat konsensual. Artinya antara dokter dengan pasien atau dokter bisa melakukan itu karena ada kesepakatan. Nggak mungkin tanpa ada kesepakatan. Nah, ciri-ciri kesepakatan yang paling mudah bagaimana? Cirinya begini. Pasien datang duduk di meja duduk di kursi dokter, itu tandanya sudah sepakat. Itu tandanya sepakat. Tandanya apa yang akan dilakukan oleh dokter, pasien itu udah pasrah. Apalagi pasien tanpa disuruh langsung berbaring di kamar periksa, tanpa disuruh membuka bajunya untuk dilakukan pemeriksaan, tangannya dilipat segala macam, itu merupakan tanda-tanda setuju. Terus ada persoalan lagi keluarga pasien, loh pasien ini kan belum mengatakan bahwa dia setuju bahwa ini kok dilakukan pemeriksaan lalu dipasang infus, pasiennya kan nggak ngomong. Nah itu bahasa awam yang harus kita kita jelaskan. Dengan datangnya pasien, nggak usah ngomong pun, itu menandakan ada persetujuan. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang atau saudara sekalian datang ke mall, ya ketika mallnya itu masih bebas untuk kita masuk, Bapak ambil, Bapak masuk keranjang, Ibu masuk keranjang, terus datang ke kasir, itu kan ada setuju. Ya kan? Nggak usah harus, maaf ya pelayan, saya ambil 1 roti ini ya, saya ambil ini ya. Berarti saya setuju, ya nggak usah begitu. Dengan ngambil, dengan datang ke kasir itu benar itu. Ada ngomong-ngomong nggak di kasir kan nggak pernah ngomong-ngomong ya. Paling kasir nanyakan, Bu ada kartu ininya nggak? Ada kartu langganannya atau pakai apa? Bayar cuman gitu aja. Kan nggak setuju benar Ibu mau beli barang ini harganya sekian, enggak ditanya. Nah ya, jadi ini harus hati-hati. Tapi kecuali nanti ada hubungan tertentu yang sangat berat dalam operasi atau ya dalam pembedahan yang sifatnya harus ada persetujuan dengan jelas. Nah, akibat perjanjian ini bentuknya bebas. Jadi nggak ada perjanjian harus tertulis atau tulisan, nggak ada. Ya, jadi keliru. Jadi datang ke dokter, saya menganggukkan kepala, dokternya ngomong, gimana? Saya coba ya untuk saya lakukan. Sekarang jarang sih dokter melakukan suntik ya atau injeksi. Tapi ini perlu ya, saya suntik gimana? Terus saudara cuma gini aja atau gimana? Atau langsung, ya dok silakan nggak ngomong, tapi ini langsung digulung aja nih. Nah, itu berarti setuju. Ya. Jadi nggak ada persoalan di situ. Ya. Nah, terus ada yang mempersoalkan ya, jadi bebas bentuk, mau lisan maupun tertulis.
Tapi perlu diingat, nanti ada pengobatan yang risiko-risiko tinggi itu perlu dengan persetujuan tertulis yang namanya informed consent secara tertulis. Ya. Nah, jadi akibatnya para pihak itu baik dokter maupun pasien itu bebas dituangkan mau tulisan maupun tertulis. Ya, jadi kalau informed consent harus tertulis, ya enggak, itu keliru. Ini secara hukum ya. Jadi kalau kita bahas secara hukum, informed consent boleh secara lisan maupun secara tertulis. Dan nanti kita lihat. Kalau semua tertulis repot ya. Nggak bayangkan dokter mau kasih obat tertulis, mau kasih infus Pak, perawat tertulis. Wah, itu nanti rumah sakit ribet itu dengan urusan begitu-begitu ya. Bahkan ada yang namanya informed consent tidak harus persetujuan ada. Ya ketika si pasien itu dalam keadaan darurat, nanti saya kemukakan bagaimana kondisi di IGD yang penuh dengan tracer yang harus jelas. Nah, ini juga harus ada makna-makna hukum yang harus saudara pahami sehingga nanti bagi mereka-mereka yang kerja di TIC itu nggak usah takut. Ya kan pasien awam kan ngertinya kalau masuk IGD kan semua harus cepat, semua harus dilayani. Padahal tidak ada, di situ ada pemilahan, ada seleksi ya yang tidak harus dengan cepat. Nah, ya baik. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ini nggak usah dibaca lah, nanti dilihat aja ya kalau ini secara hukum nanti bisa dibaca. Nah, jadi perjanjian kesembuhan itu begini Bapak dan Ibu ya, atau saudara, perjanjian persembuhan itu karena ada kesepakatan. Ya, jadi nggak mungkin dokter akan melakukan tindakan medis kalau tanpa sepakat. Sepakatnya bagaimana? Jadi sepakatnya itu adalah sepakat yang bebas, tanpa paksaan, tanpa kehilapan, tanpa penumpuan, tanpa ada penyalahgunaan keadaan. Ya, jadi ya misalnya ini anak ini tidak paham, tapi ketika dokternya tersenyum, dokternya memberikan suatu arahan pada orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak tertekan. Kalau anak tidak tahu masalah, tapi orang tuanya tidak merasa tertekan, tidak ada suatu paksaan, apalagi penipuan ya atau penyalahgunaan keadaan. Ya misalnya dokternya lebih pintar, pasiennya dalam keadaan kolaps, kemudian memaksa itu tidak boleh ya karena nanti kena aturan. Nah sepakat itu terwujud dalam bentuk itu tadi saya katakan namanya persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent. Nah ini. Ya nanti kita pelajari secara lengkap apa itu informed consent. Ya jadi ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan sebelum melakukan pelayanan kesehatan, terutama dokter sebelum melakukan suatu terapi harus adanya informed consent. Secara hukum informed consent itu apa? Informed consent itu adalah memberi informasi terlebih dahulu kepada siapa? Kepada pasien atau keluarganya. Ya baru consent, baru dia setuju. Intinya di mana? Informasi. Ya, memberikan informasi dulu. Ya, jadi kalau ada tanda tangan lembaran informed consent tanpa informasi itu namanya bukan informed consent, bahkan bisa dibatalkan. Bahkan nanti itu terjadi suatu penipuan. Ya, gitu ya. Nanti secara hukum bisa begitu. Ya, kalau pengacaranya pandai, ahli hukumnya pandai, di advokasinya di rumah sakit itu pintar, wah itu enggak ada itu, ya, enggak ada penjelasan. Bukti penjelasannya mana? Nah, kan nanti dilihat. Oh, sudah. Nah, bukti penjelasan untuk membuktikan penjelasan itu ada kepada pasien atau keluarganya di mana? Ya, direkam secara tertulis atau direkam secara elektronik. Ya, kalau elektronik jarang. Nah, yang tepat secara hukum itu rekaman-rekaman itu harus ada dalam sebuah rekam medis. Jadi nanti keluarga pasien ya benar sudah dijelaskan oleh dokter benar. Mana buktinya? Ya. Biasanya di penyidikan, di kepolisian, di kejaksaan itu saya sering ditanya, mana ini? Nah ini dalam suatu rekam medis sudah jelas nih Pak. Nah ini kan, ini tertulis rekam medis tanggal sekian, pukul sekian, pasien diberikan informasi bahwa tindakan harus dilakukan ini, risikonya begini, alternatif begini, termasuk biayanya begini-begini di para dokter dan disetujui, pasiennya paham. Ya, nah jadi itu alat bukti ya. Nanti kita kemukakan. Pasien punya kedudukan sangat penting. Nah, jadi sangat penting informed consent. Informed consent itu sangat penting kenapa? Untuk menentukan nasib pasien, nasib sendiri pasien, dan hak informasi. Jadi saudara sekalian, pengobatan itu yang paling penting informasinya dulu. Ya, komunikasi informasi yang baik. Kalau dapat informasi yang cukup, bukan lebih ya, cukup. Nah kata-kata cukup ini harus garis bawah. Ya karena kan ada pasien yang diberi informasi bisa saja kalau statusnya tambah takut ya bisa saja ya. Nah dokter harus bisa ngerem, dokter bisa membaca psikologi atau kalau kelihatannya informasi diberikan secara vulgar
status kesehatannya bukannya tambah meningkat, tambah turun, tambah stres kan, itu bisa. Nah, tolong informasi ini diberikan kepada keluarganya. Nanti menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, ya, supaya pasien juga tidak menjadi kaget kan gitu. Nah, ini bisa. Nah, untuk menentukan nasib sendiri bagaimana? Jadi begini, saudara ya. Ketika pasien sudah diberi informasi, pasien akan menentukan sikap, setuju atau tidak. Ternyata pasien menolak. Nah, kalau begitu saya nggak jadi dok, saya mau cari alternatif lain. Silakan. Karena dalam undang-undang itu diizinkan atau dibenarkan pasien untuk menolak tindakan medis. Nanti saya kemukakan. Ya, tapi akibat penolakan itu nanti ada. Tapi kalau misalnya dia menolak, kondisi pasiennya itu statusnya tidak memungkinkan untuk keluar, itu tidak boleh. Karena apa? Nanti tanggung jawab dokter. Ya, jadi pasien itu tidak stabil, keluarganya nolak. Nah, dibuat dalam rekam medis. Tujuan pengobatannya, tujuan terapinya justru untuk menyelamatkan jiwa pasien. Tapi kalau ada keluarganya menolak, atau teman siapa menolak, atau pasiennya sadar menolak, harus dibuat dalam rekam medis bahwa ini terjadi penolakan. Tapi dokter tetap meneruskan. Tujuannya apa? Kalau dia menolak dan dibawa secara mobil keluar, terjadi sesuatu, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pasien sendiri. Kalau syarat putus tadi ya. Tapi kalau dokter dengan secara yakin ini bahkan lebih berbahaya, bisa dipertahankan, lebih dipertahankan. Nah, nanti dalam IGD ada sertifikat. Ya, ini. Jadi silakan pasien itu akan menolak, tapi dengan cara-cara tertentu nanti secara hukum dibenarkan. Jadi dokter nggak usah jadi beban, ya tenaga kesehatan rumah sakit nggak jadi beban. Oh ini saya menolak, nggak jadi beban. Jadi nggak usah khawatir dengan adanya itu. Jadi dokter juga bisa secara proporsional. Ini kalau secara hukum saya lepas, bukan berarti saya salah, enggak. Nah, nanti ada aturan mainnya. Nah, ini kalau secara hukum ya. Jadi kalau misalnya ini anak ya, pasien didampingi keluarganya. Jadi syaratnya perjanjian nih. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya belajar hukumnya ya. Nah, saudara sekalian. Jadi syarat sahnya perjanjian atau syarat perjanjian umumnya itu ada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata. Jadi mereka sepakat untuk mengikat diri ya. Jadi sepakat itu tadi kuncinya sepakat. Siapa yang sepakat? Sepakat antara pasien dengan dokter. Cakap ya. Jadi cakap itu gini. Nah, gimana kalau anak? Anak itu kan tidak cakap ya, artinya tidak dewasa. Yang mewakili siapa? Orang tuanya. Ya, jadi harus punya kecakapan. Cakap itu kalau menurut hukum, saudara sekalian itu 21 tahun. Tapi bagaimana dengan pasien anak-anak didampingi orang tuanya, didampingi walinya. Dia menentukan dalam konsen nanti. Ya, kemudian ada pasien juga yang secara usia cakap, tetapi secara mental tidak cakap. Nah, itu juga didampingi. Ya, suatu hal tentu, saya sebutkan, bahwa itu adalah pengobatannya puasa yang halal. Nah, pengobatannya ya harus halal. Jadi halal itu maksudnya dibolehkan undang-undang. Meskipun ada obat-obat yang dilarang oleh undang-undang, tapi itu bisa dilakukan karena untuk sebagai pengobatan dan diizinkan dalam dunia pengobatan, itu tidak ada masalah ya. Nah, nanti kita bahas soal itu. Nah, jadi gini, sepakat memberikan diri itu merupakan syarat ya. Jadi syarat ini ya. Dalam bahasa Belanda itu dikatakan bestaan verbarden. Jadi kesepakatan itu syarat. Syarat apa? Syarat untuk perjanjian penyembuhan. Tanpa sepakat tidak mungkin. Harus ada kesepakatan. Nah, di dalam pasal 39 Undang-Undang Praktek Kedokteran, ya, praktek kedokteran itu hanya bisa dilakukan atau diserahkan dengan dasar kesepakatan antara siapa? Dokter dengan pasien. Nah, ya, jadi dokter dengan pasien itu artinya apa? Dokter yang punya pasien. Nah, ya, jadi dokter itu punya pasien, melakukan tindakan medis, ada kata sepakat, ya ada persetujuan, ada perjanjian, bahkan para pihak itu tidak ada merasa berkeberatan, terutama pasien. Ya, nah kemudian saya lanjutkan, ya sama ini prinsipnya ada kesepakatan. Kemudian di pasal 2 Permenkes 290 tahun 2008 tentang informed consent tentang persetujuan tindakan kedokteran yang harus dilakukan terhadap pasien, ya. Yang akan dilakukan terhadap pasien harus ada namanya persetujuan. Jadi pasiennya harus setuju dulu. Ini mutlak ini. Tanpa ada persetujuan pasien tidak bisa dilakukan. Ya, kecuali nanti saya katakan. Jadi semua itu ada pengecualian. Kecuali dalam keadaan darurat dan sebagainya itu beda lagi. Ya. Nah, jadi ini penting. Jadi di sini Undang-Undang Praktek Kedokteran mengatakan harus ada kesepakatan atau persetujuan sama di dalam Permenkes tahun 2008 tentang informed consent mengatakan ya atau menentukan menegaskan juga bahwa praktek tindakan medis harus ada namanya persetujuan. Nah, tadi saya katakan persetujuan itu dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
Ini kan jelas ya. Jadi tidak secara tertulis. Nah, persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan yang namanya informasi atau penjelasan. Ya, ini kata kunci. Ya, jadi testiming atau sepakat itu persetujuan itu setelah diberikan setelah pasien mendapat penjelasan. Nah, soal jelas atau tidak, ya nanti kita lihat. Ya, jadi kan susah kalau seorang dokter melayani berpuluh-puluh, beratus-ratus pasien harus memberikan penjelasan. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara memberikan penjelasan. Ini juga suatu kendala ya di dalam suatu praktek pelayanan kesehatan. Nah, jangan dilihat kalau hukum ini secara mudah belajarnya gini, tapi dalam praktek itu tidak demikian. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ini. Kemudian kesepakatan antara dokter dan pasien tadi saya kemukakan diwujudkan dalam sebuah persetujuan yang namanya informed consent. Persetujuan tindakan kedokteran ya, aturan peraturan hukumnya persetujuan tindakan kedokteran ya, atau persetujuan tindakan medis. Ya, informed consent ini bahasa asing yang kita adop ya. Nah, persetujuan tindakan kedokteran itu apa? Nah, kita lihat ya, ini Bapak saudara-saudara intinya. Persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent, persetujuan yang diberikan. Nah, persetujuan yang diberikan oleh siapa? Oleh pasien atau keluarga terdekat. Nah, jadi yang memberikan persetujuan itu pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Nah, kita bedah ya kata-katanya ya. Persetujuan itu diberikan oleh siapa? Pasien atau keluarga terdekat. Tentang apa? Tentang tindakan kedokteran yang akan. Ya, jadi tindakan kedokteran sudah dilakukan atau belum? Belum ya, belum dilakukan. Nah, tapi kalau tindakan kedokteran sudah dilakukan, terus tidak disetujui pasien, boleh nggak? Boleh nggak? Ya, prinsipnya boleh nggak? Prinsipnya nggak boleh ya. Tapi ada pengecualian, boleh. Kalau ada perluasan operasi yang sekiranya membahayakan pasien, ya, kemudian dokter tidak meminta persetujuan, tetapi ini ketika di ruang oka sangat membahayakan, kemudian dokter melakukan tindakan, itu di dalam peraturan diizinkan. Ingat ya, ada pengecualian, boleh. Misalnya, ya, ada orang datang ke IGD, pendarahan kuat, sehingga harus ada tindakan-tindakan yang ekstrim, misalnya memotong kaki, memotong apa, yang kira-kira dia tidak akan pulih seperti semula. Tapi tindakan ini harus dilakukan. Perlu persetujuan nggak? Prinsipnya tidak perlu. Prinsipnya. Tapi dalam praktek kan nanti ditagih, dituntut. Nah, tapi dalam praktek inilah tugasnya seorang hukum. Nanti saudara lulus jadi magister hukum bisa. Karena ada aturan main. Sepanjang tindakan dokter itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu kedokteran dan disetujui oleh kolegium kedokteran. Nah, ini jadi setuju semua yang ada di ruangan itu memang sependapat itu. Konsulennya setuju, dokter yang lain oke, kalau ini tidak dilakukan tindakan ekstrim berbahaya. Nah, jadi di sini ya, tindakan kedokteran yang akan, bukan yang sudah ya. Tadi yang sudah tadi tidak boleh prinsipnya, tapi ada pengecualian. Nah, itu ya. Nah, tindakan kedokteran itu apa? Ini bahasa hukumnya ya, bukan bahasa kedokteran ya. Karena saya kemukakan ini rumusan peraturan. Tindakan kedokteran itu apa? Suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, tadi yang saya katakan ada terapi, ada rehabilitasi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Nah, jadi tindakan kedokteran ya, preventif, diagnostik, terapi. Nah, tapi yang umum kan di sini ya. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh dokter kepada pasien. Nah, ada tindakan-tindakan lain namanya tindakan invasif, ada tindakan medis yang dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh. Nah, ya, ini bahasa undang-undang, karena undang-undang ada mengatur ya. Jadi batasan ini. Jadi invasif sudah pasti kira-kira bukan pasti ya, dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh. Jadi kalau misalnya diinformasikan kepada pasien, ya ini harus dikemukakan. Ini kira-kira Bu, Bapak ya akan mempengaruhi terhadap jaringan yang lain. Nah, ya ini sudah ditentukan. Nah, kita lihat tindakan kedokteran risiko tinggi. Batasan undang-undangnya bagaimana? Nah, tindakan kedokteran risiko tinggi itu tindakan medis berdasarkan tingkat probabilitas tertentu dapat
mengakibatkan kematian atau kecacatan. Jadi bisa meninggal atau cacat. Nah, inilah namanya kedokteran risiko tinggi, diatur di dalam peraturan. Jadi namanya tindakan risiko tinggi, ini akibat-akibatnya yang akan terjadi. Ya, ini dalam suatu informed consent sangat rigid dan sangat sekali. Nah, tindakan risiko tinggi ini tadi ya, tindakan risiko tinggi. Permenkes nomor 3 tahun 2008 tadi saya kemukakan. Tindakan medis risiko tinggi harus mendapatkan persetujuan tertulis. Nah ini ya, yang tertuang dalam formulir secara khusus. Ya, jadi sekali tadi saya akan jadi kalau begitu yang harus mendapatkan persetujuan tertulis persetujuan tertulis adalah tindakan yang berisiko tinggi. Pertanyaannya sekarang, kalau risiko rendah berarti gimana? Pakai tertulis atau enggak? Prinsipnya tidak. Tapi ini ayat 2-nya kita lihat. Yang tidak termasuk risiko tinggi dapat. Nah, ya, kalau dapat itu gini saudara sekalian, itu tidak wajib. Kalau ini kan risiko tinggi harus. Ini mendekati wajib. Kalau di sini yang tidak termasuk risiko tinggi dapat dilakukan secara lisan dalam bentuk ucapan tadi saya katakan gerakan, anggukan kepala. Tapi, nah ya, jika meragukan, dibuat secara tertulis. Kalau ada keraguan-raguan, artinya kalau ada keraguan, kalau tidak ada keraguan-raguan ya silakan saja. Nah ini, jadi semua sudah diatur. Ya sekali lagi, yang harus dilakukan secara tertulis itu adalah tindakan yang mengandung risiko tinggi. Tapi sebaliknya, kalau yang risikonya tidak termasuk risiko tinggi. Nah ini yang tahu risiko tidak tinggi adalah Bapak dan Ibu selaku tenaga medis ya dalam bentuk ucapan ini. Tapi kalau meragukan, buatlah secara tertulis. Nah kalau ini risiko tinggi ini tertulis ya. Nah jadi di sini sebelum saya lanjutkan ke yang lain, mungkin ada hal yang perlu ditanya ya. Tapi sebentar satu lagi nih ya, informasi ya. Jadi dalam keadaan darurat, misalnya di IGD, ya ini penting ya. Pasal 4 Permenkes 2008 itu begini. Dalam keadaan darurat, ini ya saya ulangi ya, dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien atau mencegah kecacatan, tidak perlu adanya informed consent. Kata-kata tidak perlu. Ini pasal 1, ayat 1. Ya, jadi untuk mencegah kecacatan segala macam keadaan darurat, ya, jadi kan mohon dipahami ada keadaan gawat darurat, ada darurat saja, gawat dan tidak darurat ya. Itu kan kita Bapak dan Ibu yang paham lah ya. Nah, ini tidak perlu informed consent. Nah, keputusan ini di ayat 2-nya. Keputusan untuk dilakukan tindakan medis dalam keadaan darurat diputuskan oleh dokter. Nah, jadi siapa yang memutuskan? Tentunya dokter, bukan siapa-siapa. Ya, mungkin di sini ada dokter penanggung jawab, DPCP, dokter ahli yang ada di situ. Dan dicatat dalam rekam medis. Nah, ini penting. Ya. Jadi sekali lagi yang memutuskan itu dokter, ya, ada kualifikasi nanti silakan aja, ada dokter ahli atau dokter konsul atau siapa yang sudah dikonsultasikan, ya. Dan dicatat dalam rekam medis. Gunanya apa dicatat dalam rekam medis? Sebagai alat bukti. Ya. Jadi keputusan untuk melakukan tindakan medis dalam keadaan darurat tetap harus dicatat dalam rekam medis. Oke, sekarang ya. Jadi tadi kan tidak pakai informed consent, tapi melakukan tindakan medis. Ya. Siapa yang memutuskan? Dokter, dan dicatat di mana? Dalam suatu rekam medis. Nah, kemudian yang ketiga, ayat ketiga. Dokter yang melakukan tindakan medis dalam keadaan darurat wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien itu sadar. Nah, kalau pasiennya sadar bisa menerima pasien oke, tapi kalau belum sadar itu kepada keluarga terdekat. Kita balik sekarang ya. Berarti informasinya diberikan setelah satu tindakan medis, kedua setelah pasiennya sadar. Ya kan? Beda ya, ini dalam keadaan tidak normal masalahnya. Kalau dalam normal tadi kan informasinya diberikan ketika tindakan medis belum dilakukan dan kepada keluarga terdekat atau pasien karena sama-sama masih normal. Nah, ini beda. Ya. Informasi justru penjelasan diberikan sesegera mungkin ketika pasien itu sudah sadar ya atau belum sadar kepada keluarga terdekat
dan penjelasan itu diberikan setelah tindakan itu dilakukan. Beda ya. Nah, jadi begini, hukum itu cari jalan keluar. Jadi jangan dipusingkan dengan masalah informed consent harus ada, harus bagaimana. Ya, ini secara garis besar global mengatakan begitu. Ini hukum. Ya. Nah, jadi informed consent ini sangat penting. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ini kalau dalam begini kan nggak mungkin ada informed consent. Ya, karena untuk menyelamatkan jiwa pasien. Keadaan gempa tidak mungkin. Ya. Dalam COVID itu jangan orang ngomong, saya COVID kan tidak ada informed consent, nggak bisa. Setelah pemeriksaan PCR dan itu adalah alat yang dianggap saat ini ya dianggap akurat, yaitu itu penamaan yang dikatakan bukan memberikan suatu justifikasi bahwa orang ini yang sebetulnya tidak COVID jadi COVID, enggak. Ya, asal bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini Mas, banyak hal yang bisa diulas ya. Nah, saudara sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Bisa ada hal yang perlu ditanyakan atau ada hal yang tidak jelas? Silakan dulu, mau ditanyakan. Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, dari mana nih? Ada Pak Fadli ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Jadi kebetulan tuh tempat saya kerja itu memang sering banget terjadi kegawat daruratan di bidang obstetri. Ya. Di mana saat pasien datang, karena memang luas wilayahnya cukup jauh dan sampai ke rumah sakit kita juga lumayan lama, terjadi gawat janin pada saat pasien itu datang gitu, Pak. Ya. Jadi kondisinya pasiennya hamil misal, terus terjadi gawat janin. Sementara budaya di tempat saya juga kadang-kadang pasien itu diantar sama tetangga, bukan keluarga. Iya. Nah, sementara kan itu dalam undang-undang yang kita ketahui memang dalam keadaan gawat darurat kita tidak memerlukan informed consent kan, Pak. Namun masalahnya adalah kadang-kadang kita pun juga sebagai seorang dokter juga ragu, Pak, untuk melakukan itu karena kita melakukan itu dengan teori dan ilmiah yang kita punya, dengan ilmu kedokteran yang kita punya. Di sisi lain, ketika ada keluarga yang datang dan tidak terima, karena kan gawat janin ya, Pak ya, ketika dioperasi belum tentu bayinya juga bagus. Belum tentu bayinya juga bagus, dan mungkin hasilnya bayinya nggak bagus. Kalau bagus mungkin ya tadi saya bilang nggak akan ada akibat hukum pasti. Jadi bayinya nggak bagus, kemudian dilakukan sesar, ketika pasiennya datang kan akan jadi sengketa medis juga untuk di pihak dokter. Nah, kadang-kadang kita juga ragu untuk melakukan itu sendiri karena kalaupun nanti ada sengketa medis, walaupun dibuktikan dalam pengadilan misalnya kita menang, tetap kan nama yang jelek adalah rumah sakit dan juga dokternya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal bakti sosial, Pak. Iya. Saya nanya Pak lagi. Jadi bakti sosial itu biasanya kita ada sunatan massal. Iya. Kebetulan saya pernah dapat case teman saya saat melakukan bakti sosial sudah ada informed consent, Pak, sudah ada diberikan resiko dan komplikasi seperti misalnya kita menggunakan kauter atau bukan gunting biasa, Pak, pakai listrik. Kemudian terjadi resiko yang tidak diharapkan, bagian yang tidak harus terpotong gitu, Pak. Sementara kita tahu kalau bakti sosial kan di luar, Pak, nggak akan mungkin ada surat izin praktek di kita, meskipun ada informed consent. Itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai perihal masalah seperti itu? Apakah bisa kita menggunakan STR saja atau memang seperti apa gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dr. Fadli. Bagus, ini memang terjadi di lapangan begini, Dok ya. Nah, liku-likunya memang sangat pelik. Bahkan secara ilmu pengetahuan sih sudah kita pakai. Tapi namanya menghadapi masyarakat awam memang tidak mudah, Dok. Itu memang terjadi di lapangan yang sering ditanyakan oleh beberapa orang dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Baik, saya coba ya, Dok, ya tanggapi ya yang pertama. Nah, misalnya ada seorang pasien yang diantar bukan oleh keluarganya. Nah, ini bagaimana? Jadi sebetulnya di sini, di dalam peraturan ini belum saya jelaskan, 290/2008 ini, ya. Jadi bukan hanya sebatas keluarga. Jadi begini, bisa saja pasien itu misalnya ya di IGD ketemu di jalan, pengantarnya polisi, pengantarnya ada orang kebetulan lewat bawa mobil dibawa. Biasanya kan bukan apa-apa, ini tidak ada hubungan keluarga.
tapi dia turut bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Nah, jadi begini dok, ya dalam undang-undang itu dalam peraturan disebutkan ya bahwa pasien datang ke IGD ya oleh keluarga atau pengantar. Nah, ya, jadi ada kata-kata atau pengantar. Bisa saja dok di daerah pedalaman itu yang ngantar tukang ojek, suaminya waktu itu nggak tahu kerja di mana, ya itu mau melahirkan juga sama, yang ngantar tukang ojek yang nunggu di depannya ketika ditanya suaminya bukan, ya. Nah tapi gini, bagaimana sikap kita terhadap ini? Nah jadi gini, perlu dijelaskan, memang di sini harus bijak dan harus sabar, tapi kesabaran ini harus jadi pertanggungjawaban secara ilmu pengetahuan baik kedokteran maupun hukum. Nah, tentu saja yang pertama adalah kita untuk menyelamatkan jiwa pasien itu tadi, ya, menyelamatkan jiwa pasien. Artinya segala tindakan menurut pandangan dokter, menurut pandangan bidan yang memang itu bisa dilakukan di situ dan pasiennya terselamatkan, apalagi yang namanya bersalin, ya, itu tidak perlu lagi ada izin keluarga terdekat kalau memang itu tidak diantar. Jadi siapapun yang mengantar di situ dianggap wajib menyetujui. Nah, sekiranya itu terjadi kasus hukum dan tidak terima, bagaimana kita menyikapinya? Satu, tadi saya katakan ya, kalau itu terjadi kasus juga sebetulnya bukan mudah, ya bisa dipertanggungjawabkan. Tadi tujuan menyelamatkan jiwa pasien, secara kedokteran bisa dipertanggungjawabkan, secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau secara hukum, Dr. Fadli bisa pinjam orang hukum untuk menjelaskan ini, ya di depan kepolisian, di depan jaksa. Tapi kalau dijelaskan secara kedokteran, polisi itu kurang paham juga, jadi oleh seorang hukum. Nah, kemudian ya artinya ini tetap dari prosedur hukum tetap terlindungi, jadi tidak boleh ada keraguan. Cuman prinsip kehati-hatian dan prinsip kewaspadaan ini penting dan perlu. Nah, ketika menghadapi kasus-kasus yang demikian, dan ini juga tidak mudah, dok. Saya juga sering mengalami ini pada bidan-bidan, akhirnya dia rujuk, tapi rujuk juga menjadi persoalan juga. Rujuknya tidak mau. Nah, ini kan bisa ditangani oleh pelayanan yang terdahulu. Nah, itu ada juga terjadi begitu. Nah, sikap-sikap demikianlah yang harus hati-hati kalau menurut pandangan saya ya. Tetapi nggak usah ragu kalau memang itu bisa ditangani. Ya bahkan kalau harus sesar segala macam dalam suatu rumah sakit, nah, dan itu memang layak untuk disesar, untuk diseksio dan segala macam, ya itu tidak ada masalah asal ya pengantarnya itu tadi paham. Dirinya tahu, ya syukur-syukur kalau keluarganya paham, keluarganya tahu gitu ya. Nah itu. Nah kemudian bagaimana kalau itu terjadi sengketa sampai ke pengadilan, bahkan kita dikatakan benar bahkan menang, tapi kan menjadi kredibilitas rumah sakit atau kredibilitas dokter menurun. Nah ini juga jadi persoalan. Memang benar yang ditakutkan oleh rumah sakit, ditakutkan oleh dokter itu kalau sudah berurusan ke pengadilan, kepolisian mau kejaksaan, walaupun kasusnya itu tidak berkembang atau kasusnya berkatakan menang lah, itu kan jadi kredibilitas, itu ditakutkan. Nah itu wajar dok, ya wajar ada semacam rasa khawatir terhadap itu udah pasti. Tapi percayalah kalau misalnya itu bukan suatu kesalahan kan artinya begini ya, kasus satu kan akan tertutupi oleh kasus lain, dan artinya tidak usah dengan satu kasus terus menjadi pikiran yang menghantui terhadap pelayanan kesehatan yang lain. Tidak perlu begitu cara saya. Jadi dipakai rumah sakit besar tuh lama-lama juga berbenah kok, berbenah gitu. Jadi biasa, bahkan setiap hari ya rumah sakit yang saya tangani, saya juga rumah sakit ya, saya tuh di Bandar Lampung ya sekitar pegang 7-8 rumah sakit lah. Itu sering terjadi begitu juga. Ya saya bilang bukan santai, ya udah biasa aja lah, saya bilang nggak usah terlalu di ini. Namun ya perlu ada namanya koreksi ya di dalam intern itu sendiri, bagaimana menyikapi ini. Nah itu Dr. Fadli ya, pertanyaan yang memang paling umum, paling sering ditanyakan kalau terjadi yang model-model gitu. Tapi percaya hukum akan melindungi sepanjang SOP segala macam itu ditampilkan. Saya juga ini sedang menangani satu kasus ya, tapi nggak sebuah rumah sakit di sebelah di tulang bawang sana ya begitu, persalinan juga ya. Nah itu tapi persalinan itu pasiennya meninggal, tapi bukan meninggalnya nggak di rumah sakit tapi rumah sakit rujukan ya, itu kan asal-usulnya sangat jauh sekali gitu ya. Nah bahkan kalau cerita kronologis kejadiannya karena yang melaporkan bukan dokter ya, saya bacanya lucu gitu ya. Ya itu, nah nanti bisa bisa kita sama-sama diskusikan lebih lanjut. Kemudian masalah bakti sosial, begini, bakti sosial itu prinsipnya sama aja dengan ada suatu bencana. Di sini tidak perlu adanya SIP. Tidak perlu SIP, cukup dengan STM. Ya, jadi SIP surat izin praktek itu tidak perlu.
Karena yang diperlukan di sini adalah justru untuk membantu siapapun. Nah, dalam keadaan COVID juga itu gitu ya. Jadi pengendalian COVID itu tidak sangat prinsip yang namanya SIP, tapi STR yang diperlukan. Kemarin juga terjadi dalam suatu daerah tertentu. Nah, ini dibenarkan oleh undang-undang ya, karena boleh di undang-undang tentang Permenkes tentang praktek kedokteran itu diizinkan. Jadi dalam keadaan bencana, bakti sosial itu tidak perlu ada SIP. Jadi STR cukup. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi suatu metode tadi sunatan massal, ya, ada terjadi yang seharusnya tidak kena jadi kena lah kira-kira gitu ya, keserempet ya. Itu juga pernah ya, ada kasus ya. Itu sepanjang bisa dipertanggungjawabkan atau hal yang bisa ini ya tentunya itu saya tidak lihat kasus per kasusnya gimana ya, apakah itu ada unsur kelalaian atau apa ya, tentunya kan yang dilihat oleh orang tuanya atau oleh korban ya pastinya kan hasilnya kan di situ. Nah, itu perlu pengamatan lebih cepat ya, perlu observasi lebih cepat, lebih tepat, lebih cermat maksud saya. Nah, Dr. Fadli, apakah di situ ada unsur kelalaian atau bagaimana, dan apakah membawa risiko yang sangat fatal bagi si anak yang dihitan itu atau tidak? Nah, itu juga perlu kecermatan untuk memeriksa itu. Tapi sepanjang dia tugas dan kalau dipersoalkan tentang SIP-nya tidak ada masalah kalau dari situ. Tapi yang dipersoalkan justru di sini adalah kelalaiannya itu ya, prinsip kehati-hatiannya kok bisa gitu ya. Nah, itu aja. Kalau prinsip perizinannya enggak. Jadi gini, nanti dalam dunia kedokteran ya, dunia padu ada sanksi itu macam-macam. Sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana. Justru kalau saya tuh senang dengan dokter tuh apa? Karena semuanya tuh bisa terdetek di dalam HP saya. Misalnya Dr. Fadli, ya STR-nya tahun berapa, ini semua bisa terdetek. Walaupun saya nggak kenal Dr. Fadli, saya bisa lihat di sini gitu ya. STR-nya tahun berapa, SCP-nya berapa, kemudian kejadian itu ada sampai STR habisnya kapan juga bisa terdetek, karena kalau dalam MKDKI kan semua terdaftar kan gitu. Nah, jadi persoalan itu secara administrasi nggak ada masalah sebetulnya. Cuman kalau secara itu tadi yang namanya kelalaian, nah itu saya perlu kecermatan tersendiri ya, kasusnya bagaimana. Apakah terjadi suatu pola tingkah anak yang ketika dihitan tidak mau diam, itu juga sama mempengaruhi kan, bisa saja ya. Atau setelah di bios lokal tidak ada gerakan tapi kitanya yang salah, ya juga itu kan bisa terjadi. Karena ada terjadi hitan yang biasa yang terjadi di mantri itu, karena saking anaknya itu frontal ya, terjadi penendangan segala macam, hasilnya tidak maksimal, justru ada korban gitu ya, korban si anak itu sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilanjutkan, yang mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Kira-kira itu ya, Dr. Fadli yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin hal yang lain nanti bisa kita sambung lagi. Yang lain, mohon maaf, satu lagi aja ya, nanti kita sambung lagi. Karena ini ada acara lain, saya pukul. Ada yang lain? Ada Pak, dari saya Pak. Oh, Bu Alberta ya, Dr. Alberta ya. Udah lama saya nggak ketemu ini. Gimana Dr. Alberta, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, syukur. Ya. Iya. Nah, silakan Dr. Berta. Iya, Pak. Kalau dari tadi yang Bapak jelaskan kan awalnya pembahasan tentang transaksi terapeutik ya, Pak. Iya, betul, Dok. Tentang perjanjian penyembuhan. Artinya tadi bahwa dikatakan untuk pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Nah, kalau di bidang saya nih, Pak, sudah sudah tidak bernyawa lagi. Iya. Ya, betul. Kemudian yang saat ini yang sedang dihadapi kan pandemi. Ya. Nah, intinya permasalahannya pada saat akan dilakukan pemulasaraan dengan protokol COVID, Pak. Nah, kembali lagi, apakah ini dapat dikatakan status darurat tadi, Pak, sehingga tidak diperlukan informed consent? Atau kita tetap harus memberikan informed consent? Karena diberikan informed consent pun artinya pasien pun banyak yang menolak, Pak. Karena kita tahu ya Pak, banyak penolakan sampai saat ini untuk pemulasaraannya. Tetapi karena ini status darurat, saya rasa seharusnya pasien yang masuk dari IGD itu sudah sepakat ya Pak, bahwa kalau nanti positif kemudian dilakukan pengobatan dan akhirnya meninggal, harusnya sepakat juga untuk dilakukan pemulasaraan secara protokol COVID. Tetapi pada pelaksanaannya pasien itu sudah dirawat di isolasi, Pak, kemudian meninggal ketika mau dipulasara menolak gitu. Beberapa bulan pertama COVID, rumah sakit artinya kami itu tugasnya berat, ada apa? Kita dengan Satgas COVID, Pak, berhubungan dengan Satgas COVID. Dari mereka kita minta bantuan untuk memberikan penjelasan. Nah,
pada akhirnya keluarga setuju. Tapi sekarang ini kayaknya beban Satgas Covid sudah banyak. Akhirnya Rumah Sakit Abdul Muluk tentunya akhirnya dari pelayanan Pak, kami membuat sikap kalau tidak mau di Pulasara silakan kita tulis menolak untuk dilakukan pemulasara dan tanda tangan di atas materai atau tanda tangan gitu. Tanda tangan awalnya pakai materai tapi lama-lama tanda tangan. Bagaimana ya Pak ini untuk masalah jenazah ini Pak? Makasih Pak. Cukup Dokter Berta ya. Ya. Terima kasih Dokter Berta. Ya, kita bisa ketemu lagi. Begini. Jadi memang ini juga suatu dilema ya. Saya sendiri sering mendapatkan keluhan lah dari teman-teman, terutama yang di bagian forensik ya. Nah, jadi memang secara prinsip gini, namanya informed consent itu kan tadi saya katakan terhadap dua pihak. Pihaknya ini tentunya bernyawa kan. Nah, ini adalah jenazah yang boleh dikatakan tidak bernyawa. Tapi secara hukum jenazah ini ada yang punya ahli waris. Nah, ya. Nah, jadi secara hukum ini kita kaitkan dengan ahli waris. Nah, ketika sebetulnya ya dengan protokol kesehatan yang sudah tertulis ya, kemudian ada persetujuan awal ketika masuk dia normal dan nanti setelah selesai ya, ini terjadi sesuatu yang diinginkan dan telah meninggal, protokol sudah jelas, sudah pasti bahwa ini harus dilakukan pemulasaran dan sebagainya ya. Nah, tapi belakangan ini terjadi suatu penolakan dan yang sifatnya itu bahkan ekstrim ya, Dokter Berta ya. Saya juga sangat memahami lah kondisi kritis, bahkan itu kan mengancam jiwa ya, namanya orang ngambil jenazah begitu saja tanpa APD ya, terus tanpa ya melawan segala macam. Nah, jadi gini saja kalau menurut hukum tadi yang dokter sebutkan tentang ada persetujuan tertulis itu sudah benar ya. Jadi itu udah cukup, udah baik. Jadi artinya kita bukan mau melepas tanggung jawab, tapi justru ini sebetulnya sudah kelebihan lah, sebetulnya udah kelebihan kita membuat itu tuh sudah sangat baik lah gitu ya. Nah, karena kan prinsipnya ya ini masih mending di Indonesia itu masih ada orang Jawa bilang tepas lilora. Coba kalau di India, di Brasil, udah nggak ada urusan itu dok, bawa aja pokoknya dilakukan itu ya sudah, bahkan suka seadanya. Jadi keluarga tidak bisa. Nah, jadi keluarga harus patuh karena apa? Demi untuk menyelamatkan pasien-pasien yang lain atau orang-orang yang sedang sehat saat itu. Nah, ini kan bahayanya karena penyakit menular. Di undang-undang tentang wabah, tentang karantina juga disebutkan. Jadi penularan itu prinsipnya adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Kalau tadi kan jelas-jelas sengaja. Jadi prinsipnya sekali lagi, kalau memang dari keluarga awalnya sudah tidak musyawarah, kemudian dibuat secara tertulis itu sudah baik, sudah bagus lah. Artinya senjata kita buat kalau ada sesuatu yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi tenang saja, secara prinsip karena protokol itu harus dilakukan, itu yang dimenangkan protokol sebetulnya ya. Jadi kalau kita melakukan pemulasaran sendiri, pemakaman sendiri, kemudian ini tidak terima, ada apa-apa, padahal fakta hukumnya bisa dibuktikan bahwa si pasien itu meninggal karena COVID, itu sangat dibenarkan dan itu tidak ada masalah sebetulnya. Ya pasti dibenarkan itu kalau ada yang menyalahkan secara medis itu usahanya sudah benar dan sudah maksimal, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian ya kalau secara tertulis tanda tangan saja udah benar, karena kalau materai itu begini ya. Jadi jangan salah kaprah dengan materai. Materai itu kan alat bukti untuk di pengadilan ya. Dan itu harus punya nilai bobot. Sebetulnya itu harus ada nilai bobot. Kalau dari segi itu kan ya nilai sejumlah kalau biaya itu berapa gitu ya. Tapi sebetulnya nggak usah harus materai lah ya. Jadi nanti rumah sakit ribet, harus nanti dokter beta lama-lama nyapuin materai itu gitu. Repot ya. Jadi saya rasa itu jangan terjadi. Memang orang awam tuh senengannya gitu. Bahkan saya itu di salah satu rumah sakit itu sampai pusing dokternya. Saya itu nyediain materai Pak buat inform konsen. Nggak perlu dong, karena itu bukan transaksi yang sifatnya untuk bisnis atau dagang mendagang. Jadi nggak perlu. Saya bilang kan ini hal biasa lah tanda tangan dalam inform konsen itu. Nah apalagi di sini kan. Jadi tindakan itu udah benar dok. Jadi nggak ada apalah secara hukum sih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, cuman saya juga menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ini kelihatannya enak, tapi dalam praktek tidak begitu. Ya, tarik menarik antara kepentingan pasien dan keluarga pasien yang saat ini kita memberi pemahaman ya sangat sulit kadang-kadang ya, karena
ada jangkauan-jangkauan pengetahuan yang memang tidak paham. Karena di saat pandemi ini dia tarik menariknya sangat inilah ya, sangat kompleks gitu ya, terutama tenaga kesehatan ini garda yang yang paling berat yang kita menghadapi jenazah juga kan jenazah COVID, bukan main-main, bukan dianggap enteng gitu ya. Nah, saya pikir itu pemangku rumah sakit juga harus melindungi, nggak bisa itu. Ya, dan nanti kita bicarakan, saya juga bawas di RSAM itu, saya bicarakan itu harus dilindungi, nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Jadi kita harus kompak lah menghadapi yang ini. Bukan kita mengecilkan, enggak, karena suasana memang harus dilakukan begitu dan harus terima, keluarga pasien harus terima kondisinya begitu. Saya pikir itu ya, Dokter Berta ya, bisa sampaikan nanti. Lain waktu kita bisa diskusi lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman kalian, mohon maaf saya tidak bisa lanjut ya. Jadi nanti mungkin minggu yang akan datang atau hal-hal lain, silakan nanti cari waktu, saya akan tuntaskan lah ya mata kuliah ini. Dan harapan saya yang penting pelan-pelan saja kita pahami saja. Karena ini di sini terus terang aja, nggak penting nyari nilai, yang penting cari pengetahuan aja, nanti bisa ngikutin semua ya. Bisa, insya Allah bisa ngikutin semua ya. Jadi mohon maaf atas informasi yang singkat dari saya, ya lain waktu bisa kita lanjutkan ya, kurang lebihnya itu bisa saya sampaikan. Saya akhiri saja, salam sehat semua, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat ya, semua Bapak dan Ibu semua ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak, Pak. Iya, terima kasih sama-sama. Baik.